Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Syifa Rizkia di sini akan mereview satu film. Film apa? Yaitu film Unlock. Nah, kita lihat dulu ya trailernya bagaimana. 저 핸드폰 주인인데요. 어제 버스에서 주웠어요. 죄송해요. 핸드폰을 실수로 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌네요. 재판이 여기 맡겼다고 해서요. 무슨 일 있어? 네가 오라고 해놓고. 내가? 해킹 당한 것 같아요. 남이 폰 죽고서 아저씨 앞에 이러고 있기까지 며칠 걸렸을까? 3일 걸렸어. 네가 그랬어? 어떻게 네가 나를 의심해? 누가 나 지켜보는 것 같고 다 듣고 있는 것 같고. 직접 선택한 사람들만 여기로 오게 한 거야. 한 명 더 있어. 내가 뭘 잘못했는데 왜 이렇게 소중한 걸 아무데나 떨어뜨리고 다녀? 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 네 폰 내가 주웠으니까. Nah, jadi itu dia trailernya. Unlock ini film dari Korea Selatan yang rilis pada 17 Februari 2023 kemarin. Dengan sutradara Kim Tae-jun, penulis naskahnya Kim Si-won, Chun Wo-hee, dan Kim Hae-won. Nah, Unlock ini sendiri diadaptasi dari novel Sumaho Otoshita Dake karya penulis Akira Shiga. Pemeran utamanya ada Oh Jun-young dan Lee Nami. Langsung saja kita review filmnya. Jadi, film ini bermula dari Lee Nami yang menjatuhkan ponselnya usai dia minum-minum bersama temannya. Jadi kayak dia habis pulang kerja, terus biasa kan orang Korea suka kayak minum di bar kayak gitu-gitu. Nah, dia pulangnya pakai angkutan umum, pakai bis. Nah, di situ dia antara setengah sadar, jadi dia menjatuhkan HP-nya. Dia sampai di rumah tidak sadar kalau misalkan HP-nya itu nggak ada. Sampai ternyata HP-nya ada yang ngambil. Nah, HP-nya ternyata diambil oleh seorang laki-laki yang bernama Oh Jun-young. Nah, di situ awal mulanya. Jadi seolah-olah Oh Jun-young ini memberitahu kepada Nami kalau HP-nya itu ditemukan oleh seorang perempuan. Jadi dia menggunakan suara orang lain untuk dikabarkan kepada Nami. Nah, dari situ akhirnya dia buat rekayasa. Dia bilang ke Nami itu kalau misalkan HP-nya jatuh. Lalu HP-nya jatuh dan dikasih ke reparasi HP. Nah, di situ dari dia mulai melancarkan aksinya untuk menjadi hacker HP itu. Nah, di situ dia menyamar menjadi tukang reparasi HP-nya, dia nyamar. Nah, sini nih adegan ini. Nah, dia ini Oh Jun-young, cuma menyamar jadi tukang reparasi HP. Nah, di situ seolah-olah tidak terjadi apa-apa sampai Lee Nami mengisi formulir untuk mereparasi HP-nya, dan di situ wajib menuliskan kata sandi HP-nya. Nah, akhirnya dari situ dia mulai meretas data-datanya, dia mulai melancarkan aksinya sampai HP Nami bisa terhubung dengan dia. Lalu semuanya berjalan kayak biasanya. Nami nggak sadar kalau misalkan HP-nya itu ada yang meretas. Dan Nami ini
dia kerja kayak produsen gitu. Dia juga membantu ayahnya kerja di kafe. Nah, suatu ketika Oh Jun Young mulai mendekati Nami. Seolah-olah memang dia hanya laki-laki biasa yang kebetulan mempunyai banyak persamaan sama Nami. Kayak suka jus buah plum, terus barang-barang bekas, menjual barang-barang bekas gitu. Nah, mereka ini sering bertemu, sering berhubungan. Kayak ada aja hal-hal yang membuat mereka berhubungan. Di lain sisi, polisi juga sedang menyelidiki adanya kasus pembunuhan. Tapi pembunuhannya itu benar-benar tertata rapih. Jadi nggak ada yang tahu itu siapa. Benar-benar tertutup rapat, nggak ketahuan. Tapi salah satu polisi, detektifnya itu, ada yang mencurigai kalau misalkan pembunuhnya itu Oh Jun Young. Nah, Oh Jun Young ini anaknya dari polisi itu, polisi yang detektif yang menyelidiki. Nah, lalu di situ detektif itu curiga kalau misalkan si pelaku pembunuhnya itu Oh Jun Young, karena setiap ada pembunuhan atau apapun itu selalu di dekat pohon yang dulu dia tanam bersama anaknya, sama anak laki-lakinya itu, si Oh Jun Young. Nah, sampai suatu ketika terus berlanjut hingga akhirnya tertangkap ayahnya Nami. Ya, sama si Oh Jun Young ini. Dia tenggelamkan ayahnya Nami di situ, di bathtub. Nah, sampai akhirnya Nami pun datang. Di situ dia akhirnya tahu kalau misalkan yang atas HP-nya itu Oh Jun Young. Tapi sebelumnya dia juga udah berprasangka kalau misalkan yang atasnya itu Oh Jun Young. Karena dia kan produsen di suatu kantor gitu kan. Nah, di situ dia tidak memposting apapun di akun Instagramnya, tapi tiba-tiba ada postingannya itu. Nah, di situ dia sadar, akhirnya ya semuanya berantakan, kerjaan dia akhirnya udah banyak yang gak percaya sama Linami. Terus si Linami juga kayak mencurigai temennya itu. Ada temennya satu, temennya Linami ini. Nah, dia mencurigai, tapi ya karena hasutan dari si Oh Jun Young itu, sampai akhirnya mereka ya sedikit renggang persahabatannya itu. Lalu kembali ke ayahnya Linami. Jadi ayahnya Linami ini memang ditenggelamkan ke bathtub, dan situ ada Nami juga. Nah, Nami pun sama ditenggelamkan di bathtub. Tapi endingnya benar-benar kayak wow, plot twist banget. Karena sebenarnya Oh Jun Young ini ada seseorang. Jadi ternyata Oh Jun Young ini korban. Tapi ada seseorang lagi. Ya, intinya kayak gitu sampai benar-benar akhirnya tuh wow, jujur kaget. Karena memang di luar prediksi endingnya. Ini kalian wajib nonton sampai endingnya benar-benar wow, keren banget. Nah, selain itu juga ada beberapa pemeran lain ya. Yaitu ini pemeran yang ada di film Unlock. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, pertama, kita harus selalu menjaga barang berharga kita, barang pribadi yang memang itu berharga. Usahakan jangan sampai jatuh, tertinggal atau apapun itu, karena takutnya ditemukan oleh orang yang tidak tepat seperti di film ini. Karena pada akhirnya kan di sini Nami barangnya ditemukan oleh orang yang tidak tepat, ditemukan oleh Oh Jun Young. Jadi ya akhirnya berambat kayak begini. Lalu yang kedua, kita jangan gampang percaya sama orang. Itu. Di sini film ini mengajarkan kalau misalkan kita apalagi bertemu dengan orang baru, jangan langsung percaya.
Nah di film ini kan Nami kayak seolah-olah lama-kelamaan semakin percaya sama Oh Jun Young yang notabene baru ditemuin belum lama ini. So segitu aja yang mau aku sampaikan dulu. Jadi tunggu di video lainnya, oke?